Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita kan sebelumnya sudah melakukan sesi 2 ya di minggu kemarin. Perasaannya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang terdehidrasi sekarang. Oh, tidak ada yang lagi seperti Iya. kemarin. Sudah Oke. tidak lemas lagi lah. Oke. Sebelumnya saya meminta kamu untuk duduk dengan santai. Boleh senyaman mungkin dulu. Rebahan mau dinaikkan? Iya, boleh. Oh, baik, santai. Oke, saya duduk. Kita sudah nyaman? Sudah. Oke. Sekarang saya meminta untuk kamu duduk dulu dengan nyaman, boleh bersandar bagaimana boleh bebas lah, saya pakai aja dulu. Sudah enak? Sudah. Oke. Tapi Sekarang ini udah. emang kayak gini. Oh, emang kayak gini. Iya. Oke, enak? Nyaman? Enak. Oke. Boleh sandaran biar gak pegel. Nah, oke, bagus. Sekarang saya meminta kamu untuk memejamkan mata. Ambil nafas yang panjang. Tahan, hembuskan, keluarkan dari mulut. Bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, keluarkan dari mulut. Bagus sekali. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang. Tahan, hembuskan dari mulut. Bagus sekali. Dengan setiap hembusan nafas itu, kamu merasa semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin damai. Sekali lagi, setiap kamu menghembuskan nafas, setiap kamu mengambil nafas, keluarkan nafas, kamu semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai. Bagus sekali. Rasakan ketenangan rasakan ketenangan menjalar dari ujung kaki, naik ke ujung lutut, ke perut, dada, hingga kepala. Sekali lagi, rasakan ketenangan tersebut menjalur ke ujung kaki, naik ke lutut, lalu naik lagi ke perut, dada, hingga kepala. Bagus sekali. Kamu semakin tenang, dan setiap kamu bertemu bagian dirimu yang ingin berbicara hari ini, kamu semakin tenang, dan kamu siap untuk bertemu bagian diri kamu yang ingin kamu bicarakan hari ini. Oke, sekarang kamu bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang tenang, hangat, aman, dan nyaman. Di depanmu ada 3 kursi kosong yang tertata rapih. Kursi itu akan diisi oleh bagian-bagian dari dirimu yang selama ini berkonflik. Sekali lagi, di depanmu ada kursi kosong yang tertata rapi. Kursi itu akan diisi oleh bagian-bagian diri kamu yang selama ini berkonflik. Kamu sebagai penyatu akan menyaksikan dan menyapa mereka satu persatu. Dapat dipahami? Ya. Oke. Sekarang mari kita undang bagian dari dirimu yang selama ini sering muncul saat kamu merasa cemas, merasa marah, takut, atau merasakan kebingungan. Sekali lagi, sekarang mari kita undang bagian dari dirimu yang selama ini sering muncul saat kamu merasa cemas, marah, takut, atau merasa bingung. Bayangkan dia duduk di depan kursi pertama. Siapa dia? Apa sikap atau suara khasnya? Mungkin otak. Siapa? Otak. Otak. Lalu ucapkan dalam hati kamu, terima kasih. Beb salah lain otak tuh maksudnya diri kamu anu kan juga merasa cemas, kamu sedang marah. Terus bagian diri itu nah otak. Iya, diri kamu juga kalau lagi marah aku kumaha ada Kalau gimana kemana bagian diri naon? juga marah diri kamu kemana kumaha. Ya
bagian diri kamu ini di bagian diri saya ketika marah gitu, gitu. Terus Geus tuh. di tadi kan Geus tuh kudu kayak kok. tadi kan Iya. Iya tuh. Sok. kalau Oke. Bayangkan sekarang mari undang bagian diri kamu yang selama ini sering muncul saat kamu merasa cemas, merasa marah, takut, atau merasa bingung. Sekali lagi, sekarang mari kita undang bagian diri kamu yang selama ini sering muncul saat kamu merasa cemas, marah, takut, bingung. Bayangkan, sekarang dirimu, dia duduk di kursi pertama, siapa dia? Dan bagaimana suara khasnya? bagian diri aku yang marah, suara khasnya mungkin membentak. Oke, membentak. Ucapkan dalam hatimu, terima kasih sudah datang. Aku tahu kamu muncul saat ini mengalami kemarahan gitu ya atas apa yang sudah terjadi. Aku sadar kamu punya tujuan. Kamu ingin melindungiku atau menyampaikan sesuatu. Aku mendengarkanmu sekarang. Apa yang akan dia sampaikan ketika rasa marah itu, kamu yang marah itu muncul? Perspektifnya dari aku, Iya. mungkin jika ada emosi yang tidak bisa tertahan, salurkannya, tidak boleh untuk ke hal-hal yang kurang bermanfaat lagi. Mungkin bisa disalurkan melalui hobi. Aku bisa meredam amarah yang besar itu, gitu sih. Oke. Ketika diri kamu bagian yang marah itu muncul, dia akan bilang seperti apa dan bereaksi seperti apa? Dia akan bereaksi kayak, ya maafkan aku jika aku mempunyai amarah yang besar, aku mempunyai emosi yang besar, aku menyalurkan amarah-amarah yang kamu dapat, Iya. amarah-amarah yang bisa bikin kamu down, tidak tersalurkan dengan baik gitu. Itu sih. Lalu sekarang mari kita undang bagian lain dari dirimu yang punya pandangan atau keinginan yang berbeda. Mungkin dia yang ingin kamu lebih bebas, lebih santai, lebih merasakan ketegasan. Bayangkan dia duduk di kursi yang kedua. Perhatikan wajahnya, perhatikan sikapnya. Lalu dia itu seperti apa? Bagian diri aku yang santai, Yang santai. yang chill gitu. Kakak yang seperti apa dia? Suaranya, ciri khasnya dia tuh kalau berbicara dia apa adanya, berbicara tidak bentak-bentak, berpikir lebih jernih daripada yang sebelumnya, terus dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Oke, ucapkan dalam hatimu, terima kasih kamu sudah datang. Aku tahu kamu muncul ketika aku ingin, misalnya menenangkan diri, atau melindungi harga diri, memperjuangkan batasan diri. Sekali lagi, ucapkan dalam hatimu, terima kasih kamu sudah datang. Aku tahu kamu muncul ketika aku ingin menenangkan diriku sendiri. Aku juga penting dan aku juga ingin memahami maksudmu. Sudah? Sekarang mari kita hadirkan satu bagian dirimu yang lebih dewasa, bijak, yang bisa menjadi penengah antara keduanya. Sekarang bayangkan dia duduk di kursi ketiga. Dia mungkin tenang, hangat, dan mampu melihat kedua sisi di depan cinta. Ajak, sekali lagi, dia mungkin tenang, hangat, dan mampu melihat kedua sisi dengan cinta. Siapakah dia?
bagian diri aku yang lebih berpengalaman. Berpengalaman. Ya. Seperti apa? Dia itu sudah tahu jika dia merasakan emosi, dia sudah tahu cara untuk mengalirkannya, dia sudah tahu cara untuk menyalurkan emosi tersebut dengan tepat, sehingga bagian diri aku yang lebih berpengalaman ini dapat membuat reaksi yang positif buat diri aku sendiri gitu. Terus mungkin dia lebih dewasa, lebih baik, jauh lebih baik untuk membuat suatu keputusan. Oke. Lalu dapat menjadi penenang di antara kursi-kursi yang sebelumnya, yang di samping. Oke. Ucapkan kepadanya, terima kasih kamu sudah datang. Aku percaya kamu bisa membantu dua bagian ini untuk berdamai dan bekerja sama. Apa perasaanmu untuk mereka berdua? Perspektif yang ketiga, Iya. pesan aku, jika ada emosi yang tidak bisa tersalurkan untuk bagian diri aku yang marah, yang memberontak, kamu cukup berdamai saja dengan bagian diri aku yang lebih santai gitu, yang kedua. Karena jika kalian berdamai, tentu emosi yang didapat, emosi yang kena gitu pada diri aku, yang bagian dari diri aku yang membangkang dan memberontak, akan tersalurkan jauh lebih baik, akan lebih damai lah intinya gitu. Apa yang bisa disepakati bersama oleh semua bagian-bagian dirimu tadi? Mungkin agar semua merasakan adil, bagian diri aku yang memberontak bisa untuk menyalurkan, namun dengan aturan bahwa penyaluran yang dilakukan harus tepat, sehingga tidak dapat menimbulkan reaksi yang negatif. Oke. Lalu untuk yang kedua, bagian diri aku yang santai, kamu boleh untuk merasakan kebebasan, namun ada batasan kebebasan yang harus kamu dapati gitu. Jika kamu terlalu bebas, kamu akan terhanyut di dalamnya. Untuk yang ketiga, mungkin dia harus menjadi penengah yang baik di antara kedua yang tadi, agar perasaan-perasaan yang ada di dalam diri dapat terkontrol, dapat tersalurkan dengan baik, dapat menjadi reaksi-reaksi yang positif bagi diri sendiri pada situ. Oke, bagus sekali. Apa yang bisa disepakati bersama oleh semua bagian diri kamu? Kesepakatan ya mungkin adanya aturan mungkin, yang dimana terdapat batasan-batasan yang harus digarisbawahi, yang dapat menjadi batasan di ketiganya gitu, agar tidak terlalu menimbulkan reaksi yang negatif. Oke, sekarang biarkan ketiga bagian diri itu menyatu, membentuk satu dirimu yang baru, lebih tegas, lebih utuh, dan lebih kuat. Sekarang pegang tanganmu, tekan jari ibu jari dan tunjuk seperti biasa. Bersamaan saat kamu melakukan ini, kamu akan kembali merasakan ketenangan dan kesatuan. Inilah jangkar untuk saat kamu butuh kembali ke kondisi ini. Bagus sekali, sekarang bisa dilepaskan. Ambil nafas perlahan, rasakan tubuh mulai kembali penuh dengan energi. Dengan hitungan 1-5, kamu akan kembali hadir di ruangan ini dan segera merasakan lebih segar, lebih rileks, dan lebih ringan lagi.
1, kamu mulai bisa merasakan tubuhmu sekarang. 2 dan 3, mulai bisa bergerak perlahan. 4 dan 5, kamu mulai bisa membuka matamu perlahan. Bagus sekali. Kamu hadir sepenuhnya sekarang, dan bagian-bagian dari diri kamu sebelumnya mulai berjalan selaras. Baik, apa yang kamu rasakan setelah kita memprosesi terapi L3 ini? Mungkin bagian-bagian dari dalam diri aku mungkin sudah mempunyai kesepakatan bersama Ya. yang dimana mereka tahu batasan-batasan yang harus mereka ikuti, harus mereka patuhi, yang membuat keselarasan perasaan di dalam diri aku tuh lebih terjaga gitu, Ya. yang mana dapat menimbulkan reaksi yang positif gitu. Contohnya seperti sekarang aku merasa kayak lebih damai, pikiran tentu lebih rileks juga, lebih ringan juga, seperti tidak ada beban gitu. Ya udah gitu aja. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, sudah cukup. Oke, sebelum sesi ini saya tutup, terima kasih sebelumnya kamu sudah berkenan datang sampai sesi 3 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf jikalau selama sesi ini banyak kurangnya gitu, atau ada perkataan yang kurang mengenakan atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Atau mungkin kurang maksimal saat melakukan sesi terapi ini, saya ucapkan mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar gitu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin sesi ini saya tutup, nanti kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.